Tapi semuanya masuk penjara. Kita ke Bu Yandiko. Tadi sebelum kita ke sini saya berdiskusi sebentar Mas Pram terkait ini kan parlemen anti korupsi. Artinya sebenarnya yang diharapkan adalah regulasi yang keluar dari DPR ini adalah regulasi yang mendukung pemberantasan korupsi. Saya berdiskusi dengan Bu Yeti, apakah hal itu sudah tercermin dari beberapa undang-undang yang dihasilkan di parlemen kita, dan terkait juga mungkin pernah rame dulu terkait pembuktian terbalik, terkait cost recovery dan hal sebagainya. Mungkin Bu Yeti bisa memberikan pandangannya. Terima kasih Pak Pramono, Pak Fahri. Saya tadi ngeri terakhir ketemu dengan saya kan di TV ada masalah dengan kasusnya. Itu udah lupa dengan saya. Tadi benar nih ternyata. Kalau galak itu pembawaan. Ini romantis orangnya tenang. Hidupnya manis mantap bukan tambah lagi. Dua macam itu. Mudah-mudahan manisnya bukan seperti Fatona. Romantis ke semua orang. Waktu membela Fatona ke mati-mati dalam hati saya ini membela dirinya sendiri atau Fatona. Sudah memberikan kesempatan saya untuk datang di kantor wakil kami, wakil rakyat. Ya, baik. Pertanyaan tadi adalah ya sudah ada ya legislasi sudah mengacu ke sana, tetapi apa Pramono selalu yang lahir dari DPR ini selalu tidak 100% menurut saya tidak tuntas. Termasuk untuk korupsi Pak, saya mengingatkan kembali, mungkin juga bisa dibawa ke Medan. Kita masih punya hutang loh. Hutang kita adalah membuat undang-undang aset recovery untuk berkaitan dengan penyitaan aset korupsi. Ini padahal RUU itu 2008 sudah selesai di pemerintah, bahkan kami perguruan tinggi sudah membuat, mungkin Pak bisa dicatat, membuat undang-undang tandingan untuk versi pemerintah untuk meng-backup. Waktu itu pemikiran kita adalah kita ingin diundang ke DPR untuk menyatakan kami juga bikin nih tentang aset recovery dari hasil korupsi. Pentingnya begini, misalnya kalau misalnya Rubini ya, Pak Ruby Rudiana itu kan ada yang disita misalnya mobil mewah, yang mungkin teman kita juga ada disita banyak ya. Nah itu kan mobil mewah, rumah-rumah. Ini kalau dengan undang-undang aset recovery, kita sudah punya undang-undang bagaimana mengelolanya pada waktu proses pengadilan, juga nanti pada waktu penyitaan untuk siapa. Itu kan tidak. Artinya apa? Rampasan-rampasan hasil korupsi pun turun nilainya karena tidak ada pengaturan-pengaturan tentang aset recovery, termasuk juga nanti aset siapa saja yang diambil dan bagaimana cara mengambil aset di luar negeri misalnya, itu ada dalam undang-undang aset recovery. Jadi yang masih jadi PR-nya DPR adalah tidak membuat undang-undang itu, sehingga kita menggunakan penelusuran aset di luar negeri dan kemudian meminta kembali ke Indonesia itu menggunakan jalan yang lebih lambat, yaitu jalan-jalan MLE yang tidak menggunakan undang-undang aset recovery. Itu juga menjadi permasalahan. Artinya begini, artinya koruptornya ditangkap, di penjara, tetapi ketika kita akan merampas asetnya, kita terhadang dengan berbagai undang-undang, berbagai peraturan, pasal-pasal yang kita tidak punya. Saya tidak tahu, nanti mungkin mohon Pak Pramono dan Pak Bang Fahri untuk dijawab, kenapa sih kok RUU aset recovery itu kok didiamkan dari 2008? Padahal itu adalah amanat pada waktu kita melakukan tentang UNCAC ya, kita pasti mengacu UNCAC, kita sudah ratifikasi salah satu amanatnya adalah itu kita harus punya. Jadi kita dalam rangka anti against corruption itu harus punya undang-undang korupsi, undang-undang pencucian uang, dan undang-undang aset recovery. Jadi satu ini ditinggal, dan ini bermasalah sekali kalau kita akan mengoptimalkan, terutama mengoptimalkan pencucian uang. Nah, kemudian berkaitan dengan anti korupsi Pak Pramono. Pak Pramono ini yang paling penting adalah kita harus menambah pasal. Tapi saya kok khawatir kalau merevisi undang-undang korupsi, takutnya penyadapannya dihilangkan. Ya, saya kan ada yang keberatan ini dengan arogansinya KPK, tapi kalau berat saya ya, biarin aja, arogansi nggak masalah, asal benar gitu kan. Nah, jadi revisi dan mungkin begini juga saya ingin menanyakan kenapa ya DPR selalu kalau revisi itu global.
undang-undang direvisi itu global. Padahal secara hukum pidana itu menawarkan 3 jalan, 3 approach. Bisa kita ada approach globalization, artinya seluruh undang-undang. Kita juga bisa menyisipkan pasal. Menyisipkan pasal-pasal saja itu tidak terlalu mahal. Tapi mungkin DPR nggak suka, karena itu budgetnya nggak terlalu besar sebetulnya Pak. Itu bisa menghemat gitu. Jadi menyisipkan pasal atau memasukkan satu bab di dalam KUHP-nya atau di dalam undang-undang korupsinya. Memasukkan satu bab atau memasukkan pasal-pasal saja yang dibutuhkan. Misalnya sekarang gini, tolong juga diperbaiki tentang KPK. KPK itu kalau kita memang ingin KPK itu menangani korupsi dan pencucian uangnya, di mana KPK diberikan kewenangan menyidik, juga berikanlah pasal supaya kuat untuk kewenangan menuntutnya juga, supaya nggak jadi polemik dengan DS kemarin kan, itu juga sisipkan saja. Jadi ada yang namanya evolutionary approach, itu menyisipkan pasal, kemudian kalau memasukkan satu bab yang namanya itu namanya compromise approach, baru globalization. Kita selalu, DPR selalu masuknya ke globalization, selalu paket. Dan kalau paket itu bahayanya kita menginginkan misalnya tadi pembuktian terbalik, itu kekurangannya adalah tidak ada hukum acaranya tidak jelas. Kapan sih dilakukan pembuktian terbalik? Setelah penuntutan atau sebelum? Itu tidak jelas sehingga hakim ragu-ragu. Padahal semangatnya ke sana bahwa para koruptor yang tidak bisa membuktikan uangnya itu sah, diperintahkan oleh hakim untuk membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, maka langsung mengeluarkan dakwaan jaksa. Artinya gini, pembuktian terbalik menurut saya di berbagai teorinya dan sejarah pembuatan dan filosofinya pembuktian terbalik itu jaksa harus membuktikan juga. Jadi tidak begitu saja serahkan kepada terdakwa, terutama untuk pencucian uang. Itu jaksanya juga membuktikan, kemudian membuktikan bahwa uang ini adalah uang hasil korupsi, dan uang hasil korupsi itu kemudian misalnya masuk partai gitu misalnya gitu kan. Nah itu ketika masuk partai itu kan pencucian uangnya. Jadi di situ adalah yang penting Pak Pramono adalah illicit enrichment itu harus segera dimasukkan. Jadi ketika ada pejabat publik LHKPN-nya tahun lalu sekian, sekarang tahun ini sekian, langsung itu sudah kena korupsi. Illicit enrichment itu mudah sekali. Kemudian satu lagi trading of influence, itu yang sangat mungkin dilakukan oleh anggota DPR. Ya misalnya kasus Angelina Sondakh itu sebetulnya kalau kita sudah masuk trading of influence, ketika yang bersangkutan menawarkan kepada bahwa saya bisa menghubungi Banggar kan begitu ya, sudah kena. Dan itu memudahkan. Dan itu agar para anggota DPR itu tidak menjual kedekatannya dengan atasannya, itu sangat mudah. Dan itu harus, kenapa? Itu yang saya sebutkan semua adalah amanat ketika kita sudah meratifikasi UNCAC.